Pasca sebentar lagi akan datang kepada kita secara kurang dari 1 bulan. Jadi semoga melalui firman hari ini kita kira-kira apa yang harus kita lakukan. Semoga Tuhan memulihkan mata rohani kita, Tuhan membuka kuping rohani kita, supaya melalui firman hari ini kita dapat belajar firman Tuhan, lalu kita dapat taat kepada firman Tuhan. Selain dari Pasca, pasti kita lakukan Tuhan kita masing-masing. Ada begitu banyak masalah yang membuat kita tak berdaya. Terus terang, kita adalah orang-orang yang kecil, tidak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Tapi Tuhan sayang kepada kita. Tuhan memberikan senjata yang sangat unggul kepada diri kita, yaitu doa. Di judul misteri kami pada hari ini adalah saat ini adalah saatnya untuk berdoa. Ayat adalah pasal 37 ayat 1. Kita baca sama-sama ayat 37 ayat 1. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, walaupun di dalam kehidupan kami penuh dengan masalah, kesusahan, penderitaan, tapi Tuhan tetap bermurah hati kepada kami. Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini, sehingga kami dapat berkumpul, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong berikanlah roh firman, roh doa di hati kami masing-masing, supaya melalui ibadah minggu ini, kami dapat bersekutu dengan Tuhan, kami dapat berdoa kepada Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kemudian kami semua menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara di hati kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dewasa ini di mana-mana penjagaan atau pemeliharaan rahasia itu dianggap sangat penting. Maka gedung-gedung yang penting dan mewah biasanya digembok dengan sangat ketat. Apalagi tempat-tempat yang menyimpan uang seperti di bank ditutup dengan pintu yang kuat dan pengamanannya dipasang fasilitasnya untuk pengamanan 2 atau 3 secara merata. Akan tetapi, walaupun gembok yang besar, kemudian tempat penyimpanan uang yang biasa dijaga begitu ketat pun, apabila ada anak kunci yang pas, pintu itu pasti dapat dibuka. Tidak pun sebenarnya sama. Terkadang kita sering menghadapi tantangan, kesulitan hidup yang tidak dapat dipecahkan dengan kekuatan kita secara manusiawi. Tapi ketika ada suatu masalah, pasti ada pula anak kunci yang dapat membukanya. Kalau itu saudara, siapa yang memegang anak kunci itu? Jawabannya adalah Allah. Di dalam Allah ada segala kunci yang dapat membuka masalah kita. Oleh karena itu, kita pun harus berdoa. Apa itu doa? Doa dapat dijelaskan dengan berbagai istilah dan penjelasan. Namun dapat dikatakan doa itu adalah anak kunci yang ada di tangan Allah. Kemudian kita meminta anak kunci itu diberikan kepada diri kita, supaya masalah-masalah yang kita hadapi biar semuanya dapat dipecahkan. Latar belakang konteks firman ini adalah saat itu Yehuda sedang diserang oleh bangsa Asyur yang begitu kuat, yang di zaman itu sebagai kerajaan adidaya. Maka Yehuda berada dalam keadaan yang sangat kritis. Menurut firman Yesaya pasal 37 ayat 3, Hizkia sendiri mengatakan, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, hari penyitaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Hal ini sama dengan keadaan yang betul-betul tidak dapat berbuat apa-apa secara manusiawi. Walaupun Hizkia seorang pelajar, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia?
dia berdoa. Ketika dia berdoa, Allah mendengar doanya. Allah langsung mengirimkan rohnya, lalu mengalahkan musuh-musuhnya secara ajaib dan sempurna. Allah menyelamatkan bangsa Israel dari keadaan krisis. Kita pun ada banyak hal yang harus kita lakukan ketika menjelang negeri Paskah, kemudian ketika kita memiliki begitu banyak masalah. Memang secara manusiawi ada banyak hal yang harus kita lakukan. Namun yang paling penting, paling urgent yang harus kita lakukan itu adalah berdoa. Amin. So melalui firman hari ini kita dapat belajar bagaimana doa Raja Hizkia, kemudian biar seperti Hizkia dan bangsa Israel mengalami kemenangan dari doa, semua kita juga mengalami kuasa doa secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang pertama, strategi Asyur untuk mengacaukan Israel. Pertama-tama, kita melihat Asyur yang menyerang Yehuda. Pada waktu itu, kira-kira 689 tahun sebelum Masehi, Sanherib, yaitu Raja Asyur, mengirimkan juru minuman dan tentaranya untuk menyerang Yehuda. Tapi apabila kita membacakan konteks hari ini, pasal 36 dan 37, dari perkataan dia seorang yang sangat licik dan pintar omong. Kayaknya dia berbicara seperti apa yang dilakukan oleh iblis. Dia ingin mengalahkan Israel dengan perkataannya. Jika memperhatikan konteks hari ini, semuanya adalah orang mulut yang terjadi antara yang Raja Minuman Agung dari Asyur, kemudian dia terus menggunakan yang kata-kata yang sangat licik. Tidak ada ajaran satupun yang berperang dengan menggunakan pedang atau panahnya. Sungguh, Satan itu sangat pintar untuk berbohong, seolah-olah yang bohong itu seolah itu kebenaran. Dalam hal itu, tidak ada bandingan yang bisa mengalahkan iblis itu. Tetapi dalam perkataan setan itu selalu ada racun-racun yang sangat bahaya. Kemudian ada daya penghancuran yang sungguh luar biasa. Dengan perkataan apakah Raja juru minuman agung Raja Asyur menyerang Yehuda? Yang pertama, dia mencoba mengucapkan kata-kata yang menanamkan ketakutan di hati Hizkia maupun bangsa Israel. Mari kita langsung baca pasal 36 ayat 8 dan 9. Oke, maka coba kita baca sama-sama 8 dan 9. 1, 2, 3. Allah memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu. Jika engkau sanggup memberikan dari orang-orang yang menyerahkan. Bagaimana mungkin engkau membunuh seseorang berkata Panglima Raja Sanherib ini mengejek dan mengabaikan kekuatan Yehuda secara sangat keras. Bukankah kepada kalian diberikan 2.000 ekor kuda, namun kasihan kalian tidak ada orang yang dapat mengendarainya. Sebab akibatnya satu perwira yang paling kecil pun tidak dapat dikalahkan oleh kalian. Sungguh ia sangat menghina Yehuda sambil menghancurkan harga diri untuk bangsa Yehuda. Jadi kalau kita menggunakan istilah zaman sekarang, kepada kalian aku mau berikan 2.000 unit dolar. Coba tembak, tapi di antara kalian tidak ada yang tahu cara menggunakan. Seperti itu, ketika mendengar perkataan semacam itu, betapa hati Raja Hizkia maupun bangsanya semuanya sengsara dan menderita. Memang dari Israel tidak ada pahlawan-pahlawan yang berani yang dapat berperang melawan mereka. Bagi mereka tidak ada pula senjata-senjata yang canggih dan bagus. Kemudian dalam ayat 12, sebagai orang yang makan api dan minum air kencing, ia mematahkan semangat untuk berperang dari Israel. Dia mengancam juga jika kota Yerusalem dikepung, kemudian menutup jalan yang mengantarkan makanan,
Karena tidak ada makanan nanti, maka orang Israel terpaksa akan makan tahi dan kencing untuk mempertahankan hidup mereka. Ketika mereka mendengar ancaman seperti itu, betapa bangsa Israel menjadi takut dan putus asa. Namun inilah peran psikologi yang sangat tinggi dari iblis. Iblis selalu mengucapkan kata-kata yang menakutkan, kemudian dia mau menang tanpa mencurahkan darah setitik pun. Setan selalu menanamkan ketakutan di hati kita supaya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan menanamkan rasa membandingkan diri dengan orang lain, menanamkan rasa minder, rasa tak berdaya, lalu membuat diri kita merasa sepele, kemudian seolah-olah sudah habis, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dapat saya lakukan? Tidak ada yang dapat saya lakukan. Dengan demikian, sebelum perang, kita sudah kalah duluan. Dengan cara seperti itu, membuat kita jatuh kepada rasa minder, kemudian membuat kita menyerah begitu saja. Saudara-saudara, pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh mendengar kata-kata dari setan yang begitu licik dan jahat. Tetapi, kita harus memegang firman perjanjian Allah secara kuat. Kita harus memegang firman Allah secara kuat seperti di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang bunyinya sebagai berikut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau andai kata Allah menjadi Allah pribadi kita, bila mana dia senang berpihak kepada diri kita, dia akan memberikan kemenangan kepada diri kita. Siapa yang melawannya? Begitu pula 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Dalam kitab Yesaya, kitab Filipi pasal 4 ayat 13 pun firman Tuhan berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya memang tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat yang kubanggakan, tapi di dalam Tuhan yang ada di dalam diri saya, aku dapat menanggung segala sesuatu karena Dia akan memberi kekuatan kepada saya. Inilah yang harus kita ucapkan di dalam hati kita. Kemudian kita harus berkata kepada iblis yang berbisik-bisik di hati kita. Kita harus percaya kepada firman ini. Dan kita harus berkata kepada diri kita secara tegas. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Goliat ketika Daud menghadapi Goliat? Daud yang seorang pemuda yang sangat kecil, kemudian bagi dia tidak ada senjata apapun. Tapi Goliat yang begitu kuat, dia memiliki senjata, kemudian dia orang yang tinggi, dia memiliki kekuatan selama ini tidak pernah terkalahkan. Tapi Daud berani menghadapi dia. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tetap benar-benar percaya kepada kuasa nama Allah. Kemudian dengan kuasa nama Allah, dia berani menantang Goliat. Akhirnya dia dapat melemahkan Goliat. Allah yang Maha Kuasa tidak dapat dibandingkan dengan 2000 ekor kuda ataupun perwira-wira Asyur yang begitu pintar berperang. Ketika kita maju dengan percaya kepada Allah ini, tidak ada yang patut kita takuti. Karena Tuhan berpihak kita, Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Amin. Yang kedua, ia menanamkan ketidakpercayaan terhadap Allah. Mari kita lihat ayat 14 sampai ayat 16. Tolong dibacakan oleh kaum laki-laki ayat 14 sampai ayat 16 dengan suara keras. Beginilah, 1, 2, 3. Beginilah kata-kata, janganlah siapa yang kamu, sebab dia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah siapa mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita, kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan raja.
Mazmur ayat 80 tertulis, jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Dengan demikian, ia berusaha keras untuk menanamkan ketidakpercayaan di hati orang Israel terhadap Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Strategi setan adalah menanamkan ketakutan, ketidakpercayaan di hati manusia, sehingga biar mereka tidak percaya kepada Allah. Kemudian supaya memisahkan hubungan kita yang percaya kepada Allah dengan Allah, supaya kita tidak dapat menerima kekuatan Allah sama sekali. Kepada Hawa di dalam Taman Eden pun, bukankah ia telah menggunakan cara yang sama? Dia katakan kepada Hawa waktu dia sendirian di Taman Eden, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kamu jangan bodoh, hal itu dilarang oleh Allah, sebab kamu memetik buah dari pohon itu, kamu pasti menjadi sama seperti Allah. Karena itu, Allah takut kepada hal itu. Allah melarang kamu supaya kamu jangan makan buah itu. Tahu? Jika kita mulai menaruh perhatian, kemudian mulai mendengar perkataan setan yang terus menanamkan ketakutan, ketidakpercayaan kepada kuasa Allah, kasih Allah, segala sesuatu akan dicurigai. Bangsa Israel pun berpikir, kalau bagi Allah ada kemampuan, mengapa Allah membiarkan sampai bangsa Asyur menyerang seperti ini? Mengapa Hizkia yang telah melakukan reformasi agama yang begitu baik, kok Tuhan membiarkan dia keadaan susah begini? Jadi di dalam hati mereka pun bisa terjadi keraguan-keraguan, ketidakpercayaan terhadap kuasa Allah dan kasih Allah. Jadi saat-saat krisis, mereka mudah meragukan, mencurigai kasih dan kemampuan Allah. Pada saat itu, bukan kita dijadikan mangsa. Pada saat itu, kita dijadikan mangsa bagi strategi setan yang begitu licin. Tapi kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Tetapi kita harus memegang kasih Allah secara lebih kuat ketika kita berada dalam keadaan yang susah. Oleh karena itu di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, Rasul Paulus berseru tentang kasih Allah. Rasul Paulus berkata dengan keras, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita harus meyakini kasih Allah, kemampuan Allah, walaupun kita berada di dalam keadaan seburuk apapun. Ketika dalam keadaan apapun, walaupun andai kata langit menjadi runtuh pun, kita tidak boleh meragukan kasih Allah terhadap diri kita. Semakin keadaannya tidak baik, justru semakin terjadi banyak masalah. Dalam keadaan itu, semakin kita harus bertekun memegang kasih Allah, memegang firman Allah. Yang ketiga, ia mengutai mereka dengan perkataan yang bohong. Mari kita lihat ayat 16b, 17 sekali lagi. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon arahnya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Suruh minuman raja itu menjanjikan bahwa jika orang Israel menyerah, kemudian datang kepadanya,
Dia akan berikan pohon anggur, roti, kebun anggur, air yang sepatutnya kepada mereka. Namun itu semuanya bohong belaka. Ciri khas itu iblis itu adalah dia pintar omong, seolah-olah dia berbohong adalah kebenaran. Kemudian dia menjanjikan janji-janji yang manis, tapi itu semuanya adalah bohong belaka. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada kita, iblislah adalah pembohong dan bapa pendusta. Di dalam Taman Eden pun, ia pernah berkata untuk menggodai Hawa, jika kamu memetik makan buah pohon pengetahuan itu, matamu menjadi terang, lalu kamu menjadi seperti Allah. Walaupun semuanya bohong, tetapi dia berkata seperti hal itu adalah benar. Dengan cara seperti itu, dia mampu menipu orang-orang yang tidak memiliki, tidak percaya, tidak memegang firman Tuhan secara tekun. Kita harus mengetahui bahwa keberadaan setan adalah roh yang sungguh menyesakan. Dari semua di atas, kita telah mempelajari bagaimana strategi, bagaimana cara-cara Panglima Saleh menyerang Israel, dan juga dia menggunakan segala caranya untuk menaklukkan bangsa Israel dengan menggunakan kata-kata yang sangat licik, kedengarannya sangat manis, benar, tapi semuanya bohong belaka. Ketika kita membaca Alkitab, kerajaan Allah selalu diserang oleh setan, kemudian setan selalu menggunakan taktik-taktik yang sama. Dari Taman Eden sampai sekarang, setan selalu mengembara dan berkeliaran untuk mencari mangsa-mangsa yang dapat ditelannya. Seperti singa yang lapar dan mengalah terus mencari makanan. Kalau itu bagaimana? Kita dapat mengalahkan segala taktik, strategi setan, kemudian kita dapat mengalami kemenangannya. Hizkia memberi contoh yang sangat baik kepada kita semua. Yang kedua, strategi Hizkia yaitu berdoa. Strategi Hizkia adalah yang pertama, terhadap segala perkataan-perkataan yang diucapkan oleh juru minuman Raja Agung Raja Sanhedrin itu tidak pernah ditanggapi sama sekali, seolah-olah tidak didengar apa-apa. Yang kedua, ia maju kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mempertaruhkan nyawanya. Mereka baca ayat 21. Kita baca sama-sama. Tolong dibacakan oleh kaum wanita ayat 21. Tetapi, oke, 1, 2, 3. Yang pertama dilakukan oleh bangsa Israel maupun Hizkia. Walaupun perkataan-perkataan juru minuman itu begitu manis, kemudian sangat masuk akal, tapi terhadap perkataan-perkataan yang diucapkannya sama sekali tidak diberi respon, tidak ditanggapi. Hizkia tidak memberi respon apapun dikatakan oleh Panglima Saleh itu. Dan inilah cara yang terbaik untuk mengalami kemenangan ketika kita berperang melawan iblis. Kita tidak usah, bahkan tidak boleh menanggapi perkataan setan. Sebab setan bukan objek yang patut kita obrol atau kompromi, melainkan kita harus lawan, hindari secara sebisa mungkin. Kita di Yakobus pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 juga berbunyi sebagai berikut. Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahikanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita harus melawan iblis, kemudian kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apapun dikatakan oleh setan, kita tetap menutup kuping, kemudian kita maju kepada Allah. Dan kita harus berusaha untuk berbicara dengan Allah, bukan dengan iblis. Kita harus bertanya, kita harus membuka kuping kita untuk mendengar suara Allah. Kita bertanya, kita mendengar suara Allah, itu adalah doa kita. Apabila terjadi masalah, kebanyakan orang begitu sibuk untuk mencari orang ini, orang itu, kira-kira yang dapat mendengar perkataan saya dan memberi masukan, hikmat, dan lain-lain.
Kalau begitu biasanya, mereka memberikan perkataan yang sangat simpatik secara manusiawi, dengan tujuannya untuk memberi penghiburan di hati kita. Namun dalam proses seperti itu, setan bercampur tangan, maka mereka dapat jatuh pada pikiran manusiawi, dan keadaannya semakin rumit, semakin susah, menjadi budak kepada ketakutan. Dalam menampakkan ketidakpercayaan kepada Allah, kemudian terhadap persekutuan Tuhan, sehingga hubungan dia dengan Tuhan bisa diputuskan habis. Pada saat itu, jalan komunikasi dengan Allah menjadi tertutup. Jadi oleh karena itu, apabila terjadi masalah, justru kita tutup segala pintu komunikasi dengan manusia kepada iblis. Kemudian kita harus berusaha untuk berkonsentrasi penuh untuk berkomunikasi dengan Allah dengan sepenuhnya, dengan baca firman Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab anak kunci untuk memecahkan segala masalah yang kita hadapi bukan ada di tangan manusia, tapi ada di tangan Allah. Amin. Mari kita baca ayat 1 pasal 37, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Segera 1, 2, 3. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikorengkanlah pakaiannya dan diselubingnya badannya dengan kain kafung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Hizkia tidak pergi kepada panglima Raja Asyur untuk melakukan nego, tapi dia langsung pergi ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Allah. Setelah dia maju kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dengan begitu sungguh-sungguh. Berdoa sambil mengoyakkan pakaiannya dengan mengenakan kain kafung. Hal ini mengartikan bahwa dia bertobat atas dosa dirinya sendiri, dosa bangsanya sendiri. Dengan sikap hati yang begitu sungguh-sungguh dan urgen, dia berdoa kepada Allah. Kemudian Hizkia mengirimkan anak-anak bawahnya kepada Yesaya, yaitu hamba Tuhan, lalu meminta dukungan doa juga. Mari kita baca sama-sama ayat 4. Kita baca sama-sama ayat 4. Mungkin 1, 2, 3. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika terjadi krisis secara nasional, Raja Hizkia meminta dukungan doa. Ia melibatkan semua anak bawahnya turut berdoa. Dia minta dukungan doa Nabi Yesaya. Dia juga berdoa, sehingga semua orang berdoa kepada Allah dengan sehati sepikir. Dengan demikian, Raja Hizkia mengadakan gerakan berdoa sama-sama di dalam seluruh kerajaannya. Saat ini, kita pun harus berdoa dengan menyatukan segala kekuatan kita. Kita harus berdoa untuk negeri Paskah, sebentar lagi Tuhan adakan untuk kita semua. Kita harus berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Kita harus berdoa juga untuk karya Haujeji, supaya dalam tahun ini 5 keluarga baru dapat didirikan. Kita harus berdoa masalah pekerjaan, masalah anak-anak kita, masalah-masalah pribadi yang susah dipecahkan dengan kekuatan kita. Tapi yang terutama sekali, kita harus berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga untuk kampus-kampus di Indonesia, jiwa-jiwa kampus di Indonesia. Kita harus banyak berdoa. Kita harus berdoa untuk keadaan rohani mereka yang bagaikan seperti padang gurun. Setan menanamkan ketakutan di hati mereka terhadap masa depan mereka, lalu membuat mereka hidup sebagai kucing, seperti ayam, bukan sebagai harimau atau sebagai burung majawali. Mereka menanamkan hati yang lemah, cepat menyerah. Apa ciri-ciri orang muda? Hal itu adalah memiliki cita-cita yang besar, menantang segala kesulitan dengan melakukan pertarungan dengan iman.
untuk mencari misi yang dapat ditaruhkan segala sesuatu, bahkan nyawa mereka. Kemudian setelah mendapatnya, mereka berani berkorban untuk hal yang baik dan berdoa. Tapi ketika kita lihat orang-orang muda zaman sekarang hanya memikirkan bagaimana mendapat pekerjaan yang baik, bagaimana nanti saya mencari pasangan hidup, menikah, pasangan hidup yang ideal. Seolah-olah di dalam otak dan hati mereka hanya dua kata saja, pekerjaan, kemudian pacaran. Kita harus berdoa untuk zaman sekarang ini. Saat ini adalah saat di mana hari kesesakan, hari hukuman, hari penghinaan. Roh-roh kecabulan sedang menangkap hati para pemuda. Roh dusta, roh keegoisan, roh kemunafikan sedang menguasai hati mereka semua. Sungguh saat ini adalah saat yang benar-benar kritis. Saat ini adalah saat yang harus kita berdoa, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia maupun seluruh bangsa Israel. Berdoa pun bukan asal-asal atau secara formalitas. Seperti Hizkia, kita juga harus mencari-cari pakaian kita, artinya sambil bertobat atas segala dosa kita. Kemudian kita harus berdoa sambil berpuasa, bahkan mempertaruhkan nyawa kita. Kita harus mengumumkan perang doa melawan iblis. Kita harus berdoa supaya diberi kesadaran akan dosa, roh pertobatan, roh kerinduan, supaya mereka dapat terbangun dari segala ketiduran rohani mereka. Banyak orang mengeluh sambil berkata, walaupun aku mau melahirkan anak, tetapi keadaannya kayak seperti tidak ada kekuatan. Saya mau melayani karya Tuhan, saya mau membagikan murid-murid Yesus, tetapi bagi saya tidak ada kekuatan rohani. Kalau keadaannya begitu, apa yang harus kita lakukan? Ya, solusinya cuma satu. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus berdoa. Doa adalah kunci untuk memecahkan segala masalah kita. Karena dengan kekuatan diri kita, memang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, kita harus berdoa secara mati-matian. Ketika kita berdoa, kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan mengenakan kekuatan Allah yang sama sekali tidak terbatas. Kepada murid-murid yang bertanya kepada Yesus, bagaimana mereka dapat mengusir roh jahat? Pada waktu itu, Tuhan Yesus juga menjawab di dalam Injil Markus pasal 10:27. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi, bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Di dalam Markus pasal 9 ayat 29, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Pokoknya apabila kita berdoa, semuanya menjadi mungkin. Selain doa, tidak ada cara lain. Oleh karena itu, kita harus mempertaruhkan segala sesuatu untuk berdoa. Dalam zaman apapun, pada saat terjadi saat krisis, tokoh-tokoh rohani yang mengubah suasana zaman itu adalah semuanya orang-orang yang berdoa. John Wesley, yaitu pendiri aliran Metodis, dikatakan selalu bangun pagi-pagi pukul 4, kemudian setiap hari berdoa 4 jam. Persekutuan kita juga, ketika terjadi karya Roh Kudus yang secara sangat kuat, terjadi karya komunitas yang sangat baik, pada waktu itu ada hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi apakah saat sekarang juga ada orang yang berdoa dengan sikap seperti itu? Perlu kita mengecek isi hati kita, perlu mengecek persekutuan kita. Kalau persekutuan kita kembali mau bangkit, mengalami karya Roh Kudus secara kuat, doa kita harus hidupkan kembali. Doa yang berseru-seru, doa tangisan air mata, doa yang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan zaman. Doa seperti itu perlu kita lakukan. Semua di dalam persekutuan kita, Tuhan membangkitkan banyak pahlawan-pahlawan doa. Tuhan, bangkitkanlah ibu-ibu pahlawan doa seperti Esther. Jika engkau terpaksa mati, biarlah aku mati. Tuhan, tolonglah bangkitkan bapak-bapak jenderal doa seperti Daniel.
walaupun diancam dilemparkan ke dalam kandang singa, tetap membuka jendela untuk Tuhan berdoa. Tuhan bagikannya banyak pahlawan-pahlawan doa di tengah-tengah persekutuan kita. Amin. Ketika Hizkia dan bangsa Israel berdoa dengan mempertaruhkan nyawa mereka, bagaimana Allah menjawab mereka? Mari kita lihat ayat 7. Kita baca sama-sama sesungguhnya. Oke, ayat 7. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah menurut jika ia mendengar suatu kabar dan pulang menegurinya, aku akan membuat dia menderita oleh terang di negerinya sendiri. Sebagai jawaban dari doa Hizkia dan bangsa Israel, Tuhan menjawab, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya. Tuhan berjanji, Tuhan akan mengirimkan suatu roh sampai suatu roh itu masuk di dalam Sanhedrin. Dari sini kita dapat belajar suatu fakta dan kebenaran. Karya Allah adalah karya roh yang dikirimkan oleh Allah. Allah akan mengirimkan suatu roh. Kemudian jika diperdengarkan suatu kabar, Raja Sanhedrin tiba-tiba mau pulang ke tanah air, kemudian di sanalah dia akan mengalami ajal hidupnya. Karena dia akan dibunuh oleh pedang, oleh anaknya sendiri. Kabar itu, kabar apa yang kita tidak tahu. Tetapi, umumnya dengan cara yang ajaib, Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya dengan mengirimkan rohnya. Walaupun jumlah tentara Asyur kuat, banyak, walaupun ada senjata-senjata yang begitu canggih, mereka tidak dapat melawan, tidak dapat mengalahkan roh yang akan dikirimkan oleh Allah. Roh setan adalah roh yang menanamkan ketakutan, ketidakpercayaan, dan kesombongan. Roh dusta dan roh percabulan. Secara fundamental, roh kegelapan. Tetapi roh yang dikirimkan oleh Allah, yaitu roh Allah itu adalah roh kebenaran, roh kehidupan, roh terang. Kegelapan tidak dapat menang atas terang. Apabila roh yang dikirimkan oleh Allah masuk ke dalam Raja Sanhedrin, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tinggal mati saja. Kita harus percaya kepada roh yang dikirimkan oleh Allah ketika kita berdoa. Roh yang dikirimkan oleh Allah menguasai seluruh dunia. Dialah yang sedang memerintah mengatur isi dunia. Ia mengutus segala tentara dan malaikat di surga. Jadi apa itu Tuhan? Hal itu adalah kita menerima pertolongan dari roh yang dikirimkan oleh Allah, kemudian kita mengalami kemenangannya. Itu adalah roh Allah itu dijadikan sebagai kawal kita. Kekuatan kita, kemampuan Allah dijadikan sebagai milik kita. Itu adalah doa. Doa sama dengan jantung bagi orang-orang yang percaya. Di antara anggota tubuh kita, bagian-bagian yang lain walaupun sakit, walaupun mati, kita tidak akan mengalami kematiannya. Tapi apabila detak jantung kita berhenti, seketika itu juga nyawa kita juga mati. Kita tidak akan hidup lagi. Kalau kita berhenti berdoa, itu sama dengan membuat jantung kita sudah berhenti. Apabila jantung kita berhenti, betapa sedih, betapa gawat. Mari kita mengecek jantung rohani kita masih berdetak-detak atau sudah mati sudah lama. Kalau sudah mati, semoga melalui firman hari ini semuanya kita dihidupkan kembali, dibangunkan kembali. Kemudian kita datang maju kepada Tuhan supaya kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita mendapat kekuatan Tuhan, kita mengalami kemenangan, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Bagaimana Hizkia berdoa secara spesifik? Mari kita lihat ayat 14. Coba baca ayat 14, Hizkia 1, 2, 3. Ia membentangkan surat dari Raja Sanhedrin, lalu berdoa kepada Allah dengan sangat sungguh-sungguh. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan.
Hizkia membawa masalah itu kepada Allah. Doa adalah membawa masalah yang kita hadapi itu, kemudian dilaporkan kepada Allah. Tuhan, lihatlah ini. Tuhan, dengarlah ini. Kemudian di dalam ayat 20, Hizkia berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita baca sama-sama ayat 20. Oke, 1, 2, 3. Hizkia berdoa, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Hizkia tidak berdoa supaya Allah mengalahkan tentara Asyur itu, tapi dia berdoa supaya Allah menyelamatkan mereka dari tangan Raja Asyur, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui siapakah Allah. Hanya Tuhan Allah saja sebagai satu-satunya Allah yang benar, supaya itu dibuktikan. Ia berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada seluruh dunia. Bagaimana Allah menjawab doa Hizkia itu? Mari kita loncat ayat 35. Kita baca sama-sama ayat 35. Oke, dan 1, 2, 3. Allah akan berperang untuk kemuliaannya sendiri dan juga untuk nama Tuhan, untuk janji yang pernah diperbuat untuk Daud. Kemudian menurut ayat 36, kita baca 36, oke, 1, 2, 3. Seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan kirimkan rohnya, maka malaikat Allah berperang sendiri. Lalu 185.000 tentara Asyur langsung ditewaskan. Kemudian Raja Sareh pulang ke negaranya. Kemudian di dalam kuil dia terbunuh oleh anak-anaknya dengan perang. Dengan demikian, segala nubuat janji-janji Tuhan semuanya terwujud. Betapa mengasihkan. Cara kerja Allah sungguh menakjubkan, di luar dugaan kita. Orang yang sombong berani menghina umat Tuhan, dalam sekejap mata mereka semuanya akan dibunuh, disikat habis. Walaupun bangsa Asyur mempunyai senjata yang begitu kuat, mereka tidak dapat melawan roh yang dikirimkan oleh Allah. Sebagai kesyukuran saudara-saudara, mari kita juga berdoa seperti Raja Hizkia dengan sungguh-sungguh, sambil mencabik-cabik pakaiannya, sambil bertobat atas dosa kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, sampai kita pun mengalami kuasa doa. Kemudian kita juga mengalami kemenangannya. Saat ini sungguh saat yang harus kita berdoa, karena saat inilah saat yang keserakan, saat hukuman, saat pendustaan. Kita harus berdoa untuk negeri Paskah supaya terjadi karya pertobatan yang sungguh luar biasa, karya Roh Kudus yang terjadi secara kuat, supaya kita yang seringkali keadaan hati kita seperti padang gurun, semuanya dapat dihidupkan kembali. Kita menggunakan semangat, kekuatan, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus berdoa supaya persekutuan kita dalam tahun 2014 ini mengalami kelipatan pertumbuhan 2 kali lipat, supaya di hati kita diberi semangat yang memberitakan Injil, api doa, bom nuklir Roh Kudus, biar di hati kita semua dapat terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, mari kita baca pasal 37 ayat 1. Kita baca sama-sama segera. Oke, 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Seperti Hizkia, seperti bangsa Israel berada dalam keadaan kritis. Betapa seringnya kami juga mengalami hal itu. Kami berada ke dalam kesusahan, ketidakberdayaan,
sehingga walaupun kami berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga kami, ternyata kami tidak sanggup untuk memecahkan masalah-masalah yang kami hadapi. Biarlah Tuhan kasihani kami, berilah semangat Tuhan, kerinduan di hati kami masing-masing, supaya jangan kami kecewa, jangan putus asa, jangan marah kepada Tuhan, tapi dengan memiliki kuasa firman Tuhan, kuasa Tuhan, kami maju kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Biarlah roh doa yang pernah Tuhan berikan kepada Hizkia diberikan juga kepada kami, kepada persekutuan kami, sehingga walaupun bagi kami ada begitu banyak masalah, biar semua masalah itu satu-satu dapat dipecahkan dengan roh yang Tuhan berikan dan juga anak kunci yang Tuhan berikan. Kami percaya ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun pasti mendengar doa kami. Tuhan melakukan karya mujizat yang sungguh indah, sehingga kemuliaan Tuhan pasti dapat dinyatakan di hati kami. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Kami pun semakin lama semakin bertumbuh sebagai jenderal-jenderal doa, sehingga kami dapat melayani jamaat ini dengan kekuatan Tuhan. Inilah apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan kepada Tuhan. Karena Tuhan berilah kekuatan, semangat kepada kami semua, sehingga mulai saat sekarang kami bangun dari ketidak rohani kami dapat berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami dapat mengalami kemenangan, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.